Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah ungkapan bijak yang mengatakan bahwa al-amalu bila ilmin mardud. Beramal dengan tidak berilmu, maka amalan itu tidak diterima. Di sini dapat kita ambil pelajaran penting bahwa ilmu sangat berperan, sangat penting dalam rangka kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Seluruh ibadah yang kita jalankan, baik itu salat, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya, itu tidak luput daripada syarat dan rukun. Sedangkan syarat dan rukun ini harus dikaji, harus dipelajari. Maka menuntut ilmu, mencari ilmu adalah sebuah kemestian bagi setiap manusia. Di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Hadis ini dulunya sering tertulis di dinding sekolah-sekolah SD, di dinding sekolah-sekolah SMP. Seakan-akan bahwa hadis ini diperuntukkan untuk anak-anak seusia dini, untuk anak-anak seusia SD dan SMP. Padahal di sana terdapat kalimat fardhah yang bermakna wajib. Wajib adalah hukum, sedangkan hukum adalah khitab Allah Ta'ala, ketentuan Allah Ta'ala yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Maka karena itu hadis tersebut ditujukan kepada orang-orang yang sudah mukallaf. Maka menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan. Maka orang-orang yang tidak menuntut ilmu, maka mereka meninggalkan sebuah kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada mereka. Tentu orang bertanya, ilmu apakah yang harus dikaji dan ilmu apakah yang harus dipelajari? Tentu banyak sekali ilmu yang ada di permukaan dunia ini. Akan tetapi ilmu yang dimaksudkan oleh Rasulullah dalam hadis ini adalah ilmu hal, yakni ilmu yang bersangkut paut dengan yang berkaitan dengan kewajiban kita dengan Allah. Seorang laki-laki ataupun seorang perempuan, apabila dia sudah menuju kepada umur baligh, maka di sana ada perintah salat kepada mereka. Maka ilmu yang harus dipelajari terlebih dahulu adalah ilmu tentang salat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita membuka dalam kitab Tanwirul Anwar, di sana dijelaskan ada 3 ilmu yang merupakan fardhain untuk dikaji dan dipelajari. Pertama adalah tauhid, ilmu yang berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tidak mengenal Allah dan jangan sampai kita melakukan perbuatan syirik akibat daripada tidak mempunyai pengetahuan tentang tauhid dan pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ilmu fikih. Ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara beribadah kepada Allah yang benar, yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian di sana ada ilmu tasawuf sebagai ilmu untuk penjaga hati, untuk penjaga seorang manusia itu agar tidak terjerumus dalam jurang-jurang dosa dan maksiat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak bisa membayangkan bagaimana jika salat yang dia lakukan itu tidak berdasarkan ilmu. Dan ini sangat banyak fenomena dan kenyataannya hari ini. Terkadang kita sering melaksanakan salat jamaah di masjid, di tempat-tempat umum yang lainnya.
Bagaimana ada seorang laki-laki dengan memakai baju kaos, dengan celana jeans, ketika dia rukuk bajunya terangkat, nampak pinggang belakangnya. Bagaimana ada seorang bapak-bapak, ketika dia salat dengan pakaiannya yang nampak warna auratnya, akibat ada celana ataupun sarungnya yang terkena percikan api rokok. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kita berbicara tentang najis. Ibu-ibu rumah tangga yang selalu kehidupannya tidak terlepas daripada berurusan dengan najis. Dia punya anak bayi di sana, anak bayi itu akan kencing. Bagaimana nanti ketika dia bernajis? Bagaimana cara mensucikan najis? Suaminya pulang membawa pulang ikan. Lalu ikan itu bagaimana disucikan supaya halal untuk dimakan? Maka dari itu, ilmu itu sangat penting untuk dikaji dan dipelajari. Jika tidak punya ilmu, maka hidup ini akan susah. Jika tidak punya ilmu, maka sayang sekali ibadah yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Luangkan waktu kita, sisakan umur kita, kurangi aktivitas kita yang lain demi mencari, mempelajari, untuk menuntut ilmu, agar supaya perbuatan amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.